sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hari yang baru, hari yang baik, hari yang Kau jadikan, nafas yang baru. Semua karena anugerah-Mu kami ada di sini, bukan untuk berkat-Mu, tetapi kami mau berjumpa Engkau secara pribadi. Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu. Roh Kudus, hadirat-Mu, urapan-Mu sungguh terasa di tempat ini. Sangkeram seluruh tempat ini dan semua hati setiap orang yang hadir. Jangan lewatkan satu pun tanpa cinta-Mu Tuhan, tanpa firman-Mu yang hidup dan bisa mengubahkan setiap kami. Berkaryalah Roh Kudus, urapi mulut hamba-Mu, dan kami haus akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya pasti diberkati. Katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Senang ya ketemu lagi. Thank you Kak Denny. Yuk saudara siap diberkati. Saya lihat ada wajah yang senyum, ada yang susah, ada yang seperti pepaya. Ya, setiap orang datang pasti ada masalah. Ya, tapi masalah itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan, saudara. Ya, apa sih, saudara? Yang lebih penting itu bukan apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan, tetapi apa yang lebih penting itu adalah apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan kita lakukan, sehingga saudara dan saya bisa mengalami Tuhan dan semua mujizatnya, kebaikannya itu akan mengikuti kita. Amin. Ya. Baik, yuk kita langsung aja buka Yohanes 6. Ya, slide bisa bantu ya. Yohanes 6. Yohanes 6. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Jangan berkata di dalam hatimu, aku sudah ngerti kok yang itu. Tunggu dulu saudara. Ya, apa yang saudara dengar hari ini pasti berbeda. Ya, yuk. Yohanes 6, kita baca ayat 1 sampai 13 saja. Ya, saya minta
WL-nya ya. Saya diberkati ya dengan pujian dan penyembahannya. Wah, penuh urapan. Jadi bacanya pasti juga penuh urapan. Ayo, pakai mic ya? Ada mic ya? Yuk, Yohanes 6 Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruh orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Iya, yuk. Semuanya fokus ya. Tidak ada yang bicara. Ya. Baik, saudara. Satu kisah yang luar biasa. Bagaimana Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan. Ya, yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dari kisah ini kita belajar. Ya. Waktu itu malam hampir tiba. 5.000 orang yang lapar mengikuti Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka sudah melihat mujizat demi mujizat yang dia kerjakan. Nah, waktu itu malam hampir tiba. 5.000 orang ini sudah lapar. Yesus menyuruh mereka duduk ya di tanah berumput. Nah, ada seorang anak kecil memberikan 5 roti 2 ikan. Anak kecil ini memberikan 5 roti 2 ikan. Ini adalah milik anak kecil. Nah, saudara, jumlah ini 5 roti 2 ikan pasti tidak cukup untuk memberi makan begitu banyak orang, sampai ribuan, 5.000. Ya, jumlah ini mustahil. Murid-murid berkata itu tidak cukup. Tetapi Yesus ngomong, ya, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, dan Yesus tahu apa yang akan dia kerjakan. Baik, saudara, cepat atau lambat, kita pasti akan menghadapi
sebuah keadaan yang mustahil di dalam hidup kita. Setuju katakan? Ya, jika semuanya selalu mungkin di dalam hidup kita hari ini, saudara tidak perlu duduk di tempat ini. Ya, saudara bisa melakukan ini, membeli itu dan ini. Saudara tidak perlu duduk di sini jika semuanya selalu mungkin bagi saudara hari ini. Ya, justru karena kemustahilan, saudara dan saya ada di sini bersama Tuhan. Amin. Ya. Nah, jumlah yang sedikit ini, 5 roti 2 ikan, tidak membuat Yesus itu sulit mengucap syukur. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, ya, sering kali mengeluh. Karena apa? Merasa tidak cukup. Loh Tuhan, aku butuhnya segini, kamu kok cuma kasih segini? Ya kan? Masih ada keluhan, masih mengeluh, tidak mengucap syukur. Saudara lihat, slide ini bisa menyala. Saudara bisa membaca, memuji Tuhan, ya kan? Dengan jelas. Keyboard bisa bermain dengan indah, ya, mengikuti musik. Lalu ini juga speaker ini juga bisa berfungsi dengan baik. Saudara bisa mendengar dan diberkati firman Tuhan. Semua ini bisa nyala, terjadi karena apa? Slide nyala, musik bisa bermain, mic bisa berbunyi karena ada listrik yang mengalir. Demikian pula, saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu ada aliran yang mengalir, ada kuasa Tuhan yang mengalir, terjadi mujizat. Ya. Jika saudara menyukai judul renungan pagi ini, saya berikan aja judul, ya, kuasa ucapan syukur. Mana yang saudara pilih? Mengucap syukur ataukah mengeluh? Baik, saudara, pelajaran pertama yang kita ambil dari kisah ini adalah, ya, apa Yesus lakukan? Coba buka ayat 6, Yohanes 6 ayat 11. Apa yang Yesus lakukan? Yuk kita baca sama-sama ya. Cuma satu ayat. 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara perhatikan, Yesus mengambil roti itu. Apakah dia langsung melakukan mujizat? Tidak. Ya, tidak. Yesus mengucap syukur. Saya mengajak saudara merenungkan ya. Yesus datang ke dunia sebagai wujud seorang manusia. Firman yang menjadi daging. Yesus itu manusia seutuhnya ketika dia ada di bumi. Ketika lapar, ya, Yesus itu ingin makan. Ketika haus, Yesus juga ingin minum. Ketika ngantuk, Yesus juga ingin tidur. Betul saudara? Ya. Nah, Yesus itu memang manusia seutuhnya. Ketika dia menghadapi 5.000 orang yang lapar, Yesus juga seorang manusia. Tetapi dia mempunyai kuasa Tuhan, kuasa surga di dalam dirinya. Nah, saudara, di ayat ini ditulis, ya, diurapi oleh Roh Kudus, itu tidak kebetulan. Sebab Tuhan itu mau mengajarkan kepada saudara dan saya. Coba renungkan ya. Sebenarnya Tuhan itu perlu mengucap syukur enggak sih? Tuhan itu perlu mengucap syukur enggak? Perlu mengucap syukur sih? Iya atau tidak? Hah? Nah, betul. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kita sembah itu loh, namanya Yesus, nggak perlu mengucap syukur. Ya,
Tetapi Tuhan itu juga tidak mau bermain sulap, saudara. Dia tidak pernah bermain sihir. Ayat ini ditulis supaya ya Tuhan tuh mengajarkan saudara dan saya untuk mengucap syukur. Bukan hanya ketika kita menerima berkat, mujizat, terobosan, kesembuhan, pemulihan. Bukan hanya ketika kita menerima semua berkat Tuhan, kita baru mengucap syukur. Enggak, Tuhan mau kita mengucap syukur justru ketika kita meminta berkat dari Tuhan dan kita belum menerimanya, tetapi kita perlu mengucap syukur. Maka itu Yesus kan pernah berkata, percayalah apapun yang kamu doakan, engkau sudah menerimanya ketika engkau mengucap syukur. Amin, saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau ajarkan. Ya, Tuhan itu mau menunjukkan kepada kita untuk mengucap syukur. Nah, saudara, anak kecil ini begitu tulus, polos, layaknya seorang anak kecil. Saya pernah mendekati seorang anak cewek ya. Saya lihat dia pun memegang beberapa permen kesukaannya. Saya ngomong, nih, aku minta satu ya permen ini. Langsung gini dong, dia menarik. Itu tanda nih medit. Apa saudara? Medit. Ya. Lalu ada seorang anak kecil laki yang lain. Saya dekati, "Nyo, aku minta satu ya coklat itu." Nah, dia langsung gini, saudara. Wow, saya tersentuh. Sing ini tulus, ya. Yang satu nih medit. Yang punya 5 roti 2 ikan itu tulus. Dia berikan. Anak kecil ini tidak tahu apa yang akan Yesus lakukan. Anak kecil ini 5.000 orang dan semua murid Yesus tidak tahu apa yang akan Yesus lakukan. Ya. Lalu anak kecil ini memberikan apa yang dia miliki. Saudara, orang yang tulus, ya, orang yang tulus dan pasti diberkati tidak akan mempertahankan miliknya. Tidak akan mempertahankan egonya. Dia tidak akan berkata, orang yang tulus tidak akan berkata, loh, kalau ini tak berikan ke mereka semuanya, lalu aku makan apa? Istriku makan apa? Ya, papaku makan apa? Aku makan apa? Ya makan nasi, saudara. Ya, saudara, orang yang tulus hatinya tidak akan mempertahankan egonya. Orang yang tulus hatinya tidak akan mempertahankan haknya sendiri. Ya, bahkan dia rela memberikan apa yang dimiliki. Saudara lihat, sedikit 5 roti 2 ikan. Apapun milik saudara, sedikit ini dengarkan, ya. Poin yang ini kedua, sedikit milik kita. Sedikit milik kita. Jika kita menyerahkannya kepada Tuhan, ya, sedikit milik kita itu bisa menjadi berlimpah jika kita menyerahkannya kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Saya akan saksikan nanti, dahsyat, ya. Nah, sedikit milik kita bisa menjadi berlimpah-limpah ketika saudara dan saya menyerahkannya kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mujizat pelipat gandaan itu pasti terjadi. Amin, saudara. Banyak orang percaya, ya, firman Tuhan. Banyak orang begitu semangat dan menggebu ketika memuji Tuhan. Semua itu baik, tidak salah, saudara. Tetapi seberapa banyak orang percaya yang mempunyai hati yang tulus untuk memberikan apa yang dia miliki, ya, dengan hati yang tulus. Di sini saya tanya ya, saya mau tanya nih, saya mau tes case nih. Ada yang punya 2 HP?
Engkau punya? Taji? Ada 2? Di rumah? Siapa lagi? Ini ya. Kamu punya 2 dong? Tapi satu bukan punya. Ayo, siapa saudara hasilnya? Taji, maju sini. Yuk. Dibawa semua sih? Ya, bawa. Oke. Puji Tuhan. Apapun mereknya, Ci. Iya. Apa? Samsung sama iPhone. Apa? Vivo dan Oppo, enggak apa-apa. Ya, namanya siapa? Lina. Yuk. Ci, katakan sejujurnya ya. Di sini ada hadirat Tuhan. Ya, ada pribadi Tuhan yang sedang menilik dan melihat hati kita. Bagaimana hatimu dan hati kalian semua. Kita sedang belajar ya dan menyelidiki hati kita sendiri. Oke. Coba angkat tangan. HP-mu tunjuk dong. Ya. Ini. Kena sorry. Ya. Oke. Ya, 2 HP. Cik Lina punya 2 HP. HP sendiri ya? Bukan pinjem tuh. Ya. Oke, Vivo dan Oppo ya. Nah, saya mau tanya nih. Suatu ketika Cik Lina ikut ibadah nih, ya, persekutuan orang mungkin di tempat seperti ini, ya, entah ibadah atau persekutuan. Nah, ya, ketika firman Tuhan sedang disampaikan, tiba-tiba Cik Lina ya telinganya mendengar suara Tuhan. Dia memanggil Lina. Senang nggak dipanggil? Senang ya? Senang ya. Lina. Lalu Cik Lina menjawab, ya Tuhan. Cik Lina pasti pasang telinga. Mau ngomong apa ya Tuhan? Lalu Cik Lina mendengar, Lina, di dalam ruangan ini, di tempat duduk yang paling belakang, ada seorang laki-laki yang bersandar di tembok dan berbaju putih. Ya, dia sedang kehilangan HP-nya. Dia sangat kesusahan. Ya, anaknya sedang sakit berat di rumah sakit. Ya, dia ingin menghubungi anaknya, tetapi dia tidak bisa karena sudah kehilangan HP-nya. Lalu Tuhan bertanya, maukah engkau memberikan satu dari HP-mu kepada pria itu? Jangan terburu menjawab. Katakan sejujurnya. Jika ya, jika mau katakan mau, jika tidak katakan tidak. Hadap sana. Hadap sana. Ini di hadapan Tuhan loh. Bukan di hadapan Ibu Dani. Jawaban Anda bukan untuk Ibu Dani, bukan untuk saya. Ya, kalau Tuhan sendiri ya. Hati kalau ya mau atau tidak, itu aja. Simpel loh. Pertanyaan saya Berikan lah. Jujur? Ya. Jujur? Ya. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya. Hati yang tulus. Ya. Saya tidak yakin semua yang hadir di sini mempunyai hati yang tulus seperti hati seorang Ibu Lina. Ya, saudara. Saya tidak yakin. Coba periksa hati kita sendiri. Saudara, anak kecil ini mempunyai hati yang tulus. Loh Tuhan, inilah tak kasih nomor HP ku. Terus ikulah alamatnya, apa nomor HP ku lah wakin aku ya apa lu? Ya. Ya toh? Orang yang tidak tulus itu pasti berargumen dengan Tuhan. Tetapi orang yang tulus itu melakukan apa yang Tuhan mau. Ini memang tidak mudah, saudara. Ya, tidak mudah.
Tetapi jika kita bisa melakukannya, pelipat gandaan itu pasti terjadi. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, seringkali kita lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur. Betul enggak? Betul enggak? Ayo coba renungkan, selidiki, mana yang lebih banyak kita ucapkan, ya, mengeluh ataukah bersyukur. Saudara, Tuhan memberikan kita mulut dan hati bukan untuk mengeluh. Amin, saudara. Ya, Tuhan memberikan kita mulut bukan untuk bergosip, ya toh, menjatuhkan, ngerasani, digosok makin sip. Ya, kalau ada hamba Tuhan yang jatuh, divonis penjara sekian tahun, rame saudara, jadi buah bibir. Gitu. Saudara, Tuhan memberikan kita mulut untuk mengucap syukur, untuk mengatakan semua yang baik saja. Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, ini yang terakhir yang saya mau ajarkan. Ketika kita mengucap syukur, selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi. Kita ini melangkah keluar dari keterbatasan kita. Ya, ketika kita mengucap syukur, kita melangkah keluar dari keterbatasan kita dan kita menerobos batas-batas kemustahilan. Ini yang tidak pernah saudara dengar. Ketika saudara menyembah, memuji, dan mengucap syukur, ya, saudara itu sedang keluar dari batas-batas keterbatasan kita. Ingat saudara, kita ini rentan, rapuh, terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, ketika kita mengucap syukur, kita bisa keluar dari keterbatasan kita dan kita menerobos batas-batas kemustahilan hanya dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Mengeluh itu tidak akan menolong kita. Setuju? Ya. Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah, saudara. Ya, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Amin. Di mana ada ucapan syukur, di situ pasti ada kuasa Tuhan, pasti terjadi. Amin. Saudara, seringkali saya mendengar Yencen menyampaikan, istri saya menyampaikan nubuatan bagi banyak orang, pas saya ada di sebelahnya. Ya, yang sering saya tangkap, tetaplah engkau mengucap syukur, sebab ucapan syukurmu itu akan menarik kuasaku terjadi mujizat. Amin, saudara. Ya, saudara, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada ucapan syukur, di situ ada mujizat. Ya, saudara, di mana ada Tuhan dan kemustahilan, ya, semua keajaiban itu bisa terjadi. Amin. Amin, saudara. 3 poin ini yang saya ajarkan. Saya akan menutup dengan satu kesaksian singkat. Ya, masih ada waktu ya. Baik. Dulu saya pernah kuliah atau lulus dari Widya Mandala, jurusan bahasa Inggris. Ya, tahun 90 saya lulus, saya kerja. Pertama di bank, pindah tempat, saudara. Sampai selama 10 tahun saya sudah berganti 14 perusahaan. Bayangkan, dalam 10 tahun saya sudah kerja itu melewati 14 perusahaan besar. Ada teman bilang, saya ini kutu loncat. Betul, saya kutu loncat. Saya juga bisa berganti pekerjaan. Ada 2 tahun, setahun, ya 3 bulan, sebulan ada, 7 hari, 3 hari juga ada, saudara. Saya kerja. Ya. Nah, akhirnya dari 10 tahun saya bekerja, saya bisa menabung
30 juta plus mobil carry. Ya, saya bisa menabung senilai ini. Akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan Yensen. Kami menikah, itu bagian dari rencana Tuhan. Oh saudara, pas saya menikah Januari, 1 bulan sebelumnya Desember, saya di PHK. Jadi saya menikah tanpa pekerjaan. Ada temen dia ngomong, loh Yen, kamu kok mau menikah sama Alim? Cowok gak ada kerjaan gitu. Ya, tetapi hati Yensen tidak berubah. Dia tetap menikah dengan saya. Lalu saudara, bulan demi bulan kami jalani. Saya jadi ketularan. Dia memang seorang pendoa. Saya jadi suka berdoa. Ya, saya tidak pernah sekolah Alkitab. Ya, saya suka berdoa. Merenungkan firman. 1 hari itu bisa 2 kali berdoa. Dan 1 atau 2 jam kami berdoa bersama-sama. Saudara, tidak ada pemasukan, yang ada hanya pengeluaran. Saya sudah melamar dan melamar pekerjaan di sana dan sini dengan level manager, ekspor import ya, untuk level saya. Tidak ada satu perusahaan pun yang cocok buat saya. Saya diterima, tapi tempatnya terlalu jauh. Ya, saya diterima, tapi gajinya nggak cocok. Bayangin, saya perlu loh pekerjaan, tapi kok belum ada yang cocok. Saya benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan bukan hanya menghabiskan tabungan saya, tetapi Tuhan juga mengikis habis kesombongan saya. Dulu saya angkuh, ya angkuh banget saudara. Saya pikir, saya punya otak cemerlang. Saya jago bahasa Inggris, komputer, pengalaman segudang. Mau apa lagi? Ya, tetapi Tuhan itu tidak menyukai kesombongan saya. Nah, selama 6 bulan saya kosong dan menganggur. Tetapi saya bukan pengangguran, karena saya bisa menghabiskan waktu selama kekosongan itu bersama Tuhan. Di dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saya dan istri kami berdua menyembah dan mengucap syukur. Hati saya hancur, saudara. Saya benar-benar merendahkan diri. Saudara, ketika Tuhan menutup jalan, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Dan di bulan ke-6, ya, di bulan ke-6, waktu saya menganggur, ketika kami berdua berdoa, menyembah, tiba-tiba mulut Yensen itu terbuka dan ngomong. Roh Kudus itu ngomong sama saya, ditujukan ke saya, aku akan menghabiskan semua tabunganmu, tetapi aku akan memulihkan seluruh hidupmu. Waktu itu di bulan ke-6 saya lagi menganggur, tabungan mungkin tinggal sekitar 5 jutaan. Tidak ada pemasukan, yang ada hanya pengeluaran. Saudara, ini enak nggak pesan nih? Aku akan menghabiskan semua tabunganmu. Enak nggak ini? Oh, saya kaget. Saya sampai, waduh Tuhan, lah iso ojo dintekno Tuhan. Ya, saya tahu itu Tuhan yang ngomong lewat mulut istri saya. 2 bulan kemudian, pas bulan ke-8, semuanya habis. Tinggal selembar warna ungu. Tahu berapa? Ini ya. 10.000. Sedikit di tanganmu dan di tanganku bisa menjadi berlimpah jika kita menyerahkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan memproses, membentuk saya. Sangat menyakitkan. Tuhan bukan hanya menghabiskan tabungan saya, tetapi Tuhan juga mengikis habis kesombongan saya. Jangan ada seorang pun yang menyombongkan dirimu di tempat ini, siapapun saudara. Amin, saudara. Ya.
Lalu ketika waktunya Tuhan tiba, saya mendapatkan satu pekerjaan pas dengan tuntunan Tuhan. Saudara, saya tidak sembarang memilih pekerjaan jika bukan Tuhan yang menuntunnya. Kami tidak sembarang yang melakukan sesuatu jika bukan Tuhan yang menyuruhnya. Itulah pimpinan Tuhan. Nah, ketika saya mendapatkan satu pekerjaan, ya, itu 21 tahun yang lalu, saudara, sampai hari ini saya masih bekerja di tempat ini. Dan tinggal 3 tahun lagi waktu saya akan pensiun tiba. Itu tuntunan Tuhan yang luar biasa. Berkat demi berkat itu dicurahkan, dilimpahkan, sangat nyata, pelipat gandaan itu terjadi. Selembar warna ungu, saudara, tidak berarti membeli nasi bebek gak cukup. Bisanya cuma makan nasi bebek, ya, gak cukup, saudara. Nasi bebek pun gak bisa. Mungkin di sini bisa nasi goreng kali ya. Akhirnya tuh, saudara, 17 tahun saya menunggu janji Tuhan. Sebuah rumah itu diberikan. Rumah saya dekat sini, baru Grace. Hampir 1 M, minimalis. Itu pun dengan tuntunan Tuhan. Saudara, orang yang kaya bisa membeli rumah mewah karena kekayaannya. Tetapi anak Tuhan yang dipimpin Tuhan bisa membeli rumah itu luar biasa. Amin, saudara. Apapun keadaan saudara hari ini, mungkin cuma sedikit di tanganmu, selembar warna ungu atau warna hijau atau warna merah atau warna biru, ya, percayalah, jika kita menyerahkannya kepada Tuhan dengan ucapan syukur, itu bisa menjadi berlipat kali ganda. Ya, miliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Amin, saudara. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Saya undang WL juga di musik. Saudara, apapun keadaanmu saat ini, saya tidak tahu siapa saudara dan apa masalah saudara. Tetapi pastikan saudara dan saya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, tidak harus 1 jam, mungkin cuma 30 menit setiap hari. Engkau pasti mengalami Tuhan secara pribadi. Amin, saudara. Ya, ada satu pesan yang sangat menyentuh hati saya. Ketika saya baru menikah dengan Yensen, waktu itu saya juga belum mendapatkan pekerjaan. Ya, kami menyembah dan menyembah. Tiba-tiba Roh Kudus membuka mulut istri saya, Yensen. Satu pesan yang tak terlupakan dari ingatan saya, persis saudara. Karena saya punya memori cukup baik. Ya, kami sudah menikah 22 tahun. Pesan ini kira-kira baru 2 tahun pertama kami menikah. Jadi 20 tahun yang lalu saya mendengarkan pesannya ini. Ketika kami menyembah, dan saya percaya itu Tuhan yang berkata. Bahkan dia memanggil nama saya, Alim. Oh, nama saya dipanggil loh. Oh, saya mau tanya ya, sama engkau boleh tanya ya loh. Ya, namanya siapa kok? Korudi. Korudi percaya Tuhan bisa memanggil namanya engkau, memanggil engkau dengan namanya, bisa ya kok? Kalau nama engkau dipanggil Rudi, kameranya, rasanya gimana loh? Senang, ya. Coba yang Taci ini, Ci Inga. Kalau Tuhan memanggil namamu Inga, rasanya gimana? Senang, sama. Yang kasih kacamata. Kalau namanya siapa? Foni. Kalau dipanggil Tuhan namamu
Foni, rasanya gimana? Senang ya? Tapi ada jemaat yang menjawab, takut Pak. Aduh, nama kita dipanggil Tuhan itu senang saudara. Ada satu pemuda Kristen. Dia orang Singapura saudara. Saya bertanya pertanyaan yang sama kepada pemuda ini. Young man, what do you feel if God calls you by your name? Apa yang kamu rasakan jika Tuhan memanggil kamu dengan menyebut namamu? Pemuda ini menjawab, I feel loved. I feel loved. Aku merasa dicintai. Aku merasa dikasihi. Amin saudara. Amin. Ya. Saudara. Demikian pesanku berkata, Alim, jangan datang kepadaku hanya untuk mendapatkan berkatku. Aku ingin engkau datang kepadaku dan mengalami aku secara pribadi, di mana ya aku tidak ingin engkau mendengar aku dari orang lain, ya. Tetapi aku ingin kau mengalami aku secara pribadi, di mana seorang anak mengenal hati bapaknya dan seorang bapa mengenal hati anaknya. Sembahlah Yesus Tuhan Allahmu. Amin. Amin saudara. Ya, kita ada di sini bukan untuk berkat Tuhan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan di kamar kita bukan untuk berkat Tuhan, tetapi kita mau katakan dengan hati yang tulus, Tuhan, aku mencari Engkau. Ya, jumpailah aku di sini dan aku mau mengalami Engkau. Amin, saudara. Ya, semua yang baik itu pasti mengejar dan mengikuti kita. Amin, saudara. Ya, selalu ucapan syukur apapun yang terjadi, sebab ucapan syukur itu menarik kuasanya Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Amin. Ya, kita naikkan. Mari dengan hati menyembah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Semangat saja yang katakan. Dengan hati yang menyembah. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dengan hati yang tulus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat
dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur dengan hati yang menyembah kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dengan hati yang tulus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih lagi menyembah, oh, ku bersyukur Bapa. Saudara boleh angkat tangan, saudara boleh menangis. Bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur, bersyukur Bapa, Engkau baik Bapa. Bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Jangan berhenti, ku bersyukur, ku bersyukur, lebih lagi, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, ku menyembahmu ya Tuhanku. Engkau ajaib bagiku, Engkau baik bagiku. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, ku percaya kuasamu. Mari jemaat semua berdoa, semua bersyukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Jika engkau punya hati yang tulus, engkau masih menyembah Tuhan. Jika engkau punya hati yang tulus, engkau pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi haleluya, 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 haleluya. Lagi
saudara, bukan sekedar bernyanyi. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, Tuhan mau dengar jemaat saja yang menyembah. Mari jemaat. Ku menyembahmu, ku memuji namamu Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau bagiku. Oh, haleluya. Sembah-sembah. Haleluya. Benar pesan itu berkata, aku akan menghabiskan semua tabunganmu, tetapi aku akan memulihkan seluruh hidupmu. Saya tidak tahu siapa saudara, apapun keadaan saudara, masalah saudara, mungkin sedikit yang saudara punya tidak seberapa. Dulu engkau makmur, tetapi hari ini mungkin engkau hancur. Dengarkan baik-baik. Jangan ada satu orang pun yang meremehkan puasa ucapan syukur. Hidupmu tak akan berubah tanpa ucapan syukur, saudara. Sebab ucapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Masih adakah ucapan syukur ketika kita baru bangun pagi aja? Terima kasih Tuhan buat nafas yang baru. Masih adakah ucapan syukur? Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang baru. Jangan berfokus kepada masalahmu, saudara. Tetapi jika engkau benar-benar mencari Tuhan, engkau bisa berfokus dengan Tuhan. Engkau bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengucap syukur. Itu pasti. Sekalipun mujizat belum terjadi, sekalipun pemulihan belum terjadi, sekalipun terobosan belum terjadi, sekalipun doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan, Dia mau melihat hatimu dan hatiku. Apakah masih ada ucap syukur? Jesus. Thank you. Thank you.
you, Lord. You are here. You are so near. We are not alone. Thank you, Jesus. Oh.